Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali yang insyaallah taala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita dari surat Ali Imran, dan kita sampai pada ayat 116. Temanya tentang kerugian orang-orang kafir dan sia-sianya amalan mereka. Baik, kita akan terjemahkan dulu di ayat 116 dan 117. Kita baca kosakata. Bismillah. Sirrun, artinya angin yang sangat dingin. Baik, hanya satu kata. Kita ambil murojaah. Kafaru, artinya mereka ingkar atau kafir. Tughni, sekali lagi, tughni artinya bermanfaat, berguna, atau memberi kecukupan, kaya. Seperti doa minta kecukupan, Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan yang halal dari berbuat yang haram. Berguna, bermanfaat, atau memberikan kekayaan, kecukupan. Lanjut, yunfiquna, artinya mereka berinfak, menafkahkan. Lanjut, asabat, artinya musibah menimpa. Asabat menimpa atau mengenai. Lanjut, dhalamu, artinya berbuat zalim, menganiaya, merugikan. Fa'ahlakathu, fa maka ahlakat membinasakan atau merusak, bisa juga. Halakah artinya binasa, sengsara, binasa. Taib, terakhir, amanu, artinya beriman. Taib, kita ambil ayatnya. Ayat 116 tentang kerugian dan sia-sianya amalan orang-orang kafir. Bismillah. Inna,
sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jika disebut kafir mencakup berapa? Pertama, orang-orang musyrik. Dua, ahlu kitab yang tidak beriman, baik Yahudinya maupun Nasraninya yang mereka tidak beriman. Sekali lagi, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lan, tidak akan. La atau lan sama, namun lebih kuat lan. Lan itu la tidak, namun lan tidaknya lebih kuat. Lan sama sekali tidak, sangat-sangat tidak. Tughni, berguna, bermanfaat. Anhum, dari mereka. Amwaluhum, harta mereka. Wala auladuhum, dan tidak juga anak-anak mereka. Di sini ada namanya wawu atof, wawu kata sambung. Asal kalimatnya lan tughniya anhum amwaluhum wala tughniya anhum auladuhum. Kemudian diringkas dengan menggunakan wa. Tidak bermanfaat, berguna bagi mereka harta-harta mereka. Tidak bermanfaat, berguna anak-anak mereka. Kemudian digabungkan dan disingkat dengan menggunakan wawu atof, sehingga tidak berguna atau bermanfaat dari mereka harta-harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka. Minallah, dari Allah, syai'an, sedikit pun, sempurna. Innal ladzina kafaru, lanjut, tidak berguna bagi mereka harta-harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Kita terjemahkan sesuai dengan bahasa Arabnya dulu, nanti kita pahami tafsirnya. Wa ulaika, mereka itu. Siapa? Orang kafir yang tidak berguna harta dan anak-anaknya sedikit pun dari Allah. Mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Kenapa penghuni neraka Allah sebut dengan lafaz ashab? Karena benar-benar di dalamnya dan tidak akan berpisah, berhenti darinya. Karena ashab dari lafaz sahib. Apa arti sahib? Teman yang senantiasa membersamai, namanya sahib. Sehingga penghuni neraka disebut dengan ashabun nar, karena dia senantiasa membersamai neraka. Hum, mereka. Siapa? Penghuni neraka. Fiha, di dalamnya. Ha kembali ke an-nar. Api itu muannas karena berpasangan dengan jannah. Sekali lagi, hum fiha, mereka di dalamnya api neraka, khalidun,
kekal. Aslinya gini, hum khaliduna fiha, mereka kekal di dalamnya. Sempurna. Sekali lagi, innal ladina kafaru, lanjut, tidak akan berguna bagi mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun, dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Satu lagi, masal perumpamaan, permisalan. Di antara metode Al-Quran dalam menjelaskan sesuatu dengan menggunakan masal, perumpamaan, mengajak kita untuk berpikir. Coba lihat perumpamaan sesuatu. Masal, perumpamaan, permisalan. Ma yunfiquna, apa-apa yang mereka infakkan, fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Ka, seperti, masal, perumpamaan, rih, angin, fiha, di dalamnya, ha kembali ke angin. Angin kategori muannas. Sekali lagi, ka seperti masali rihin, perumpamaan angin, fiha, di dalamnya mengandung, sirrun, hawa yang sangat dingin. Angin yang di dalamnya mengandung hawa yang sangat dingin. Asabat, tadi apa? Menimpa. Musibah dinamakan musibah karena mengenai, menimpa. Menimpa. Harsa, harsa udah, harsa tanaman sudah ya. Dalam surah Al-Baqarah, nisaukum harthul lakum, istri-istri kalian adalah harthun, ladang. Taib, sekali lagi, asabat hartha qaumin, menimpa tanaman qaum, satu kaum. Yang menimpa apa? Angin yang sangat dingin, angin yang membawa atau mengandung hawa yang sangat dingin. Dhalamu anfusahum, mereka mendolimi, menganiaya atau merugikan anfusahum, diri mereka sendiri. Fa, maka ahlakat, membinasakannya atau merusaknya. Wa ma, tidaklah, warnanya merah kan? Dan tidaklah, dhalamahumullah, Allah mendolimi mereka, Allah merugikan mereka, mendolimi. Walakin, akan tetapi,
yadlimuna anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sempurna terakhir. Masal, perumpamaan apa yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, seperti perumpamaan angin yang di dalamnya mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang mereka menzalimi diri mereka sendiri, lalu atau maka ia membinasakannya, yaitu anginnya membinasakan tanaman. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Alhamdulillah. Baik, berikutnya kita ambil tafsirnya. Baik, ada satu kaidah. Sebelum masuk tafsir ada satu kaidah bahasa. Syai'an dalam bahasa Arab diistilahkan dengan nakiroh. Nakiroh itu sesuatu yang tidak tertentu atau umum. Apa tandanya? Karena tidak menggunakan al, dia menggunakan tanwin, disebut dengan nakiroh. Dan sebelumnya kalimatnya adalah nafi. Nafi itu artinya peniadaan dengan lan dan la. Dalam kaidah bahasa Arab, an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul am. Kata nakiroh di dalam konteks kalimat yang nafi, yang artinya adalah tidak, maka menunjukkan umum. Maksudnya, ketika Allah menyebutkan harta anak mereka tidak berguna syai'an, sesedikit pun, menunjukkan benar-benar sedikit apapun tidak akan berguna. Sekecil apapun, sedikit apapun tidak berguna sama sekali. Syai'an, sesuatu apapun, hartanya, anaknya, apa yang dimilikinya, kerabatnya, semuanya yang dimiliki, tidak hanya sebatas pada harta dan anak. Disebutkan harta dan anak karena itu yang paling menonjol. Namun semua yang bisa dimiliki itu tidak sedikit pun memberikan manfaat. Seandainya dia punya kebun, punya sumur, punya rumah, punya apa saja, maka tidak berguna sedikit pun. Namun disebutkan harta dan anak karena dua ini yang paling menonjol. Paling menonjol yang bisa diharapkan. Baik, ini kaidah dari sisi bahasa, yaitu an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul 'am.
kata yang nakirah dalam konteks kalimat yang nafi, yang artinya tidak, menunjukkan, memberikan faedah umum. Baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang perihal orang-orang kafir dan sia-sianya amalan mereka. Sebelumnya, di ayat sebelumnya, Allah menceritakan kepada kita ahlu kitab yang mereka tidak seperti yang lain. Laisu sawa'a, tidak sama. Ada di antara ahli kitab itu yang mereka ummatun qa'imah, umat yang tegak, yang lurus. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifatnya kemarin? Membaca ayat-ayat Allah, menyuruh pada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, dan mereka bersegera dalam kebaikan. Allah tidak mengatakan mengerjakan kebaikan, namun levelnya sudah lebih tinggi. Apa levelnya? Yusari'una fil khairat, bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga Allah sebutkan balasan yang akan mereka peroleh. Ulaika minas sholihin, mereka adalah orang-orang yang soleh. Dan sekecil apapun yang mereka persembahkan tidak akan diingkari. Orang-orang beriman, orang-orang ahlu kitab yang mereka memiliki keimanan yang tetap tegak lurus, istiqomah di atas kebenarannya, sekecil apapun yang mereka perbuat, sekecil apapun amalan yang mereka persembahkan, tidak akan sia-sia, tidak akan diingkari. Semua ada catatannya. Ayat setelahnya, innal ladzina kafaru, setelah menyebutkan sifat-sifat orang beriman dari ahli kitab, Allah sebutkan sifat-sifat orang kafir sebagai al-muqabalah, perbandingan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Jika disebut kafir, mereka yang ingkar kepada Allah, tidak beriman, mendustakan nabinya. Maka orang-orang yang tidak punya iman, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, tidak berguna bagi mereka harta dan anak-anaknya. Maksudnya konteks kalimat ini dalam perkara siksa. Orang-orang kafir, mereka adalah penghuni neraka. Maka harta dan anak-anaknya itu tidak dapat menolaknya dari siksa api neraka. Harta dan anak-anaknya tidak dapat melindungi dari api neraka. Disebutkan harta dan anak-anak karena harta dapat dijadikan sebagai tebusan. Kalau dia berbuat salah, kemudian divonis sebuah hukuman, ditetapkan hukumannya, maka itu bisa ditebus dengan harta. Disebutkan anak-anak karena anak-anak dan kerabat itu dapat memberikan perlindungan, pertolongan. Kalau harta pada tebusan, anak-anak keluarga pada pertolongan. Dan disebutkan dua hal ini, harta dan anak, karena dua hal inilah yang bisa memberikan penolakan dan perlindungan. Harta pada tebusannya, anak pada perlindungannya. Dan dua hal ini yang dibangga-banggakan oleh manusia pada umumnya, harta dan anak. Seringnya manusia itu berbangga-banggaan, kemudian sombong-sombongan di antara mereka,
Kemudian sesuatu yang dapat diandalkan adalah harta dan anak. Dan disebutkan harta terlebih dahulu, setelahnya baru anak. Karena harta lebih utuh manfaatnya dibandingkan anak. Secara sisi manfaat duniawi, harta itu lebih utuh manfaatnya, lebih sempurna daripada anak. Tidak ada harta itu memusuhi orangnya, pemiliknya. Namun anak mungkin bisa menjadi musuh orang tua. Sehingga secara sisi manfaat harta itu lebih utuh, lebih sempurna dari sisi manfaat duniawi. Sehingga disebutkan harta terlebih dahulu, seterusnya setelahnya adalah anak-anak. Dan memang bahwasanya harta dan anak di antara sebab ujian seseorang. Karena harta dia berani melanggar perintah-perintah Allah. Karena anak semuanya dilakukan tanpa melihat akibat setelahnya. Mungkin gak Pak? Karena anak semuanya dilanggar. Karena anak semuanya dipertaruhkan. Itulah firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Dengan harta seseorang bisa keluar dari batasan-batasan Allah, melanggar. Karena harta. Karena harta seseorang juga bisa melanggar dan menzalimi yang lainnya karena anak. Maka Allah tegaskan, anak yang harta dan anak yang dulunya dibanggakan dapat dijadikan sebagai tebusan yang akan memberikan pertolongan, tidak akan berguna sedikit pun di sisi Allah dalam menolak, menghindarkan dia dari api neraka. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dan ashabun nar, penghuni neraka, menggunakan lafaz ashab. Penghuni neraka menggunakan lafaz ashab karena dia sebagai sahib, temannya. Dia dan api neraka seperti kayak teman yang tidak akan berpisah. Dan Allah tegaskan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa sebabnya mereka masuk api neraka dan kekal? Karena mereka kafir. Ketika mereka kafir, harta yang dibanggakan, yang harapannya bisa menyelamatkan, anak yang diharapkan yang kelak nanti bisa menjadi penolongnya, maka tidak berguna sedikit pun, tidak bisa dijadikan sebagai tebusan maupun penolongnya, karena sifatnya kafir. Namun bagi orang beriman, harta bisa digunakan sebagai penyelamat, tebusan, bisa. Anak bisa dijadikan sebagai penyelamat, bisa, jika memiliki keimanan. Hal ini menegaskan betapa mahalnya nikmat iman. Dengan iman, harta bisa menjadi penolongnya. Dengan iman, anak-anak bisa menjadi penolongnya. Ayat setelahnya, perumpamaan. Di antara metode dalam Quran adalah darbul masal, perumpamaan. Mengajak kita berpikir. Coba
renungkan tentang perumpamaan. Dan ini di antara metode dalam Quran. Itu tidak hanya sebatas dijelaskan, tapi diajak berpikir. Masal, sebuah perumpamaan, permisalan. Orang-orang yang mereka menginfakkan, infak itu apa? Mengorbankan, mengeluarkan dalam kehidupan dunianya, diperjuangkan benar-benar untuk dia mendapatkan harta, untuk dia memiliki anak-anak yang diharapkan, itu diinfakkan benar hartanya, diinfakkan semua yang dimilikinya. Perumpamaannya seperti angin. Angin ini membawa hawa yang sangat-sangat dingin yang menimpa tanaman suatu kaum. Seorang petani ketika dia menanam, gimana Pak perjuangannya? Seorang petani ketika dia itu akan datang musim menanam, ketika datang musim hujan, beberapa tempat kan dia itu bisa bertani dengan mengandalkan hujan. Ketika datang musim hujan, bagaimana persiapan petani itu? Langsung apa? Bikin dideran. Dideran itu cabai yang dipupuk ya, sebelum dipindahkan untuk ditanam. Mereka menyiapkan ladangnya dengan dicangkul, dikasih pupuk siang pagi, pagi siang sore, itu merawat, benar-benar merawat ladangnya. Dari sejak pertama kali awal musim hujan sampai setelahnya, ketika ditanam, kemudian itu setelah selesai menanam ditinggal apa? Diperhatikan Pak petani itu. Perhatikan. Sampai ada kata ada rumput liar yang kelihatan, langsung dicabutin. Diperhatikan. Siang, pagi, siang, malam, setiap harinya ke ladang. Merawat, mencangkul, memberikan pupuk. Apa Pak harapannya seorang petani? Kenapa pagi, siang, sore, setiap harinya ke ladang ketika musim tanam? Mengharapkan kebaikan ketika datang waktu panen. Waktu, tenaga, pengorbanan dengan harta, itu semua dikerahkan. Harapannya kalau nanti ketika musim panen itu mendapatkan manfaatnya, mendapatkan hasil panen yang terbaik. Ternyata semua yang diperjuangkan, semua yang diinfakkan, dikeluarkan, berinfak, mengeluarkan dengan mengeluarkan waktunya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan beli pupuk dan lain sebagainya. Ternyata ketika ia mengorbankan semuanya, datanglah angin yang sangat dingin. Sirrun, angin yang sangat dingin, angin yang membawa hawa yang sangat dingin. Atau sirrun, rihun wasalj, angin yang sangat kencang, setelahnya salju. Jadi kalau ada angin yang sangat kencang, itu juga bisa merusak tanaman-tanaman. Apalagi turun salju sehingga menjadi busuk. Atau sirrun adalah api. Namun pendapat jumhur mufassir, sirrun adalah hawa yang sangat dingin, yang hawa ini merusak tanaman. Ketika menimpa, habis.
Apa yang diharapkan pada saat memanen tidak ada sama sekali. Dzalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan apa Pak mereka menzalimi diri mereka sendiri? Dengan sifat kekafiran. Sifat kufur itu menzalimi diri sendiri, yang merusak semua yang dikorbankan, yang diperjuangkan. Harapannya bisa memberikan manfaat, ternyata ketika tidak punya iman, mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Ingkar kepada Allah, mendustakan nabinya, ini kezaliman terhadap diri sendiri. Fa'ahlakat, maka sifat kekufuran itu membinasakan dirinya. Sifat kekufuran itu seperti angin yang sangat dingin yang merusak tanaman-tanaman yang sudah diperjuangkan. Wa ma dhalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah sudah menurunkan kitabnya, Allah sudah mengutus para rasulnya, Allah sudah memberikan bekal manusia akal, Allah sudah memberikan bekal kepada manusia pendengarannya, penglihatannya, hatinya, tapi tidak digunakan. Seakan-akan mereka summum bukmun umyun, tuli, buta, bisu. Mereka punya telinga, punya, bisa mendengar, bisa, tapi untuk mendengarkan tentang Allah tidak sampai. Mereka bisa melihat, bisa melihat harta, melihat keindahan alam, melihat sesuatu, bisa, namun tidak bisa melihat apa-apa yang Allah inginkan. Mereka punya hati, punya. Mereka bisa berbicara, namun tidak bisa berbicara tentang Allah. Hatim At-Ta'i, ada seorang orang yang sangat dermawan, sampai apa? Nama ini setiap ada kedermawanan disebut namanya. Namanya Hatim At-Ta'i. Orang Arab itu kalau dia itu memuji tentang kedermawanan, senantiasa mengatakan anta Hatim At-Ta'i, kamu seperti kayak Hatim At-Ta'i, orang yang sangat dermawan di kalangan orang Arab. Tidak ada yang sedermawan seperti kayak Hatim At-Ta'i. Dalam semua kebaikan, kedermawanan, di sana ada Hatim. Dan Hatim At-Ta'i ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana nasib beliau dan Ibnu Jada'an, mereka semuanya tidak ada yang didapat. Kenapa? Karena mereka tidak pernah sehari pun minta ampunan dari Allah. Orang yang sangat dermawan tapi tidak pernah sekalipun sehari pun meminta ampunan dari Allah. Mereka punya lisan, tapi lisannya tidak pernah digunakan untuk meminta rahmat dan ampunan dari Allah. Wa ma dhalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka, akan tapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya sendiri dengan kekafiran. Baik, kita baca tafsirnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan dapat berguna. Maksudnya adalah menolak, menghindari
harta mereka dan anak-anak mereka. Harta dan anak-anak mereka tidak dapat menolaknya, menyelamatkan, menghindarkan mereka dari siksa Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Di ayat yang kita baca tadi, ashabun nar, para penghuni neraka. Di ayat lain, bahan bakarnya. Kan lebih keras. Kalau kita sedang nyate, itu kan ada arangnya, ada satenya. Satenya kita panggang. Tapi manakah yang lebih panas? Satenya apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya. Maka Allah menegaskan, mereka orang-orang kafir tidak berguna harta dan anak-anaknya. Maksudnya tidak dapat menyelamatkan, menolak dari siksa Allah. Dan mereka waqudun nar, bahan bakarnya api neraka. Lebih ganas lagi. Allah tidak mengatakan mereka itu hanya masuk, dipanggang, tidak. Namun Allah mengatakan lebih keras lagi, bahan bakarnya. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Inna litaukid. Inna itu dalam bahasa namanya huruf taukid, penegas. Inna sesungguhnya, benar-benar. Dan dalam bahasa Arab, kenapa ada inna, ada penegas? Untuk menghilangkan keraguan. Sebagai contoh, saya mengatakan tadi malam hujan. Misal Pak, hujan beneran tadi malam. Jika semuanya sudah percaya, maka saya tidak perlu memberikan taukid. Tadi malam hujan. Ketika tidak ada yang komplain, tidak ada yang meragukan, maka selesai. Namun jika ada yang ragu dan menanyakan, beneran tadi malam hujan, maka untuk menghilangkan keraguan ini saya menggunakan inna. Inna sesungguhnya, untuk menghilangkan keraguan. Ada di antara manusia yang mungkin ragu awalnya. Kalau seseorang itu sangat dermawan, misal seperti kayak Hatim At-Ta'i, masa masuk neraka? Misal bahkan mungkin kan ada orang non muslim sangat-sangat dermawan, membangun 1000 masjid misalnya, menyantuni 1 juta anak yatim misal, tapi dia non muslim, belum beriman, masih kafir, neraka atau surga? Beneran nih? Mana dalilnya? Innal ladzina kafaru lan tughniya. Inna sesungguhnya, menghilangkan keraguan. Mereka punya kebaikan, kan mengharapkan kebaikan itu bermanfaat untuknya, tapi dia mengingkari yang punya kebaikan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surga neraka milik siapa? Dunia akhirat milik siapa? Gimana dia mengharapkan kebaikan sedangkan dia mengingkari pemilik kebaikan? Inna litaukid. Inna menunjukkan taukid, penegas. Ai, yaitu innal ladzina jahadu wa angkaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka ingkar, mendustakan, ingkar wujudallah, adanya Allah, wa rububiyatahu, dan rububiyahnya, wa uluhiyatahu, dan uluhiyahnya,
wa asma'ahu wa sifatihi, dan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Mengingkari Allah, tidak hanya Allahnya, mengingkari rububiyahnya, mengingkari uluhiyahnya, mengingkari asma wa sifatnya, wa syar'ahu, dan mengingkari syariatnya. Allah memerintahkan memakai hijab. Enggak ada namanya perintah untuk harus pakai hijab. Allah melarang minum khamr. Khamr itu enggak haram, halal. Siapa yang mengatakan khamr itu haram? Mengingkari syariatnya. Karena berbeda orang yang dia melakukan tapi meyakini dengan orang yang mengingkari. Seseorang minum khamr siang, pagi, malam, tapi dia masih meyakini khamr itu haram. Dia dosa. Namun masih mendingan, masih ringan dibandingkan orang yang gak pernah minum khamr tapi dia mengingkari khamr itu halal. Nah, dia menetapkan khamr itu halal, khamr itu tidak haram. Misal, jadi ada seseorang gak pernah minum khamr tapi dia meyakini bahwasanya khamr itu halal. Itu lebih besar dosanya dibandingkan orang yang tiap hari mabuk tapi masih yakin khamr itu haram. Maka mereka mengingkari syariatnya, au syai'an min dzalik, atau sesuatu dari yang hal itu. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Al-Mujadalah ayat 17 tentang orang-orang munafik. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak akan berguna, bermanfaat bagi mereka harta dan anak-anaknya sedikit pun dari Allah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak akan berguna, bermanfaat harta dan anak-anak mereka sedikit pun dari Allah. Yaitu lan tadfa'a wa lan tajziya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak dapat menolak dan tidak dapat menolong mereka, harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi hartanya tidak dapat menolak sebagai tebusan, anak-anaknya tidak bisa menjadi penolongnya sedikit pun dari Allah. Bidaf'in wa man'i syai'in min adabillah, dari siksa, dari adab Allah, wa ba'si, dan siksanya. Qabla wuqu'ihi aw raf'i ba'da wuqu'ihi la fid dunya wala fil akhirah. Baik ketika terjadi maupun sebelum terjadi, di dunia maupun akhirat. Idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menghendaki suatu keburukan pada suatu kaum, maka tidak dapat seorang pun yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada seorang pun yang menjadi pelindung daripada selain Allah. Syai'an nakirah, yang tadi kita bahas. Nakiratun fi siyakin nafi fata'um, sebuah bentuk nakirah dalam konteks kalimat nafi menunjukkan perkara umum, semuanya, semua yang dimiliki, dan disebutkan harta dan anak-anak karena ini yang paling menonjol. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 36, Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, Lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ah,
seandainya dia memiliki semua apa-apa yang ada di bumi, semua yang ada di muka bumi miliknya, wa mislahu ma'hu, dan yang semisalnya 2 kali lipatnya. Jadi orang yang paling kaya, Pak, semua yang di muka bumi miliknya, yang lain ngontrak. Wa mislahu ma'hu, dan yang semisalnya 2 kali lipatnya. Liyaftanu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Mereka ingin jadikan sebagai tebusan. Jadi semua yang dimiliki, semua yang ada di muka bumi menjadi miliknya, kemudian ingin dijadikan sebagai tebusan, fidyah, min adabi yaumil qiyamah, dari siksa api neraka, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Jadi tebusan itu hanya berlaku di dunia, tapi kalau di akhirat tidak sama sekali. Di antara ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Wa amma fil akhirah, adapun keadaannya di akhirat. Kan akhirat itu milik siapa? Milik Allah mutlak. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan itu hanya Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan menggunakan hati yang bersih. Atau dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum, tidak akan bermanfaat kepada kalian kerabat-kerabat kalian, anak-anak kalian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yafsilu bainakum, yang akan memisahkan, menghukumi kalian. Dan juga firman-Nya dalam surat Abasa ayat 34-37, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan anak-anaknya. Kenapa lari, Pak? Likulli mri'im minhum yawma idin sya'nu yughni, masing-masing dari mereka punya urusan yang menyibukkan, sudah sibuk dengan urusan dirinya masing-masing. Jangankan perkara akhirat, Pak, di dunia saja orang itu kalau sudah sibuk itu sampai nggak ingat anaknya, nggak ingat istrinya, nggak ingat orang tuanya. Ini baru di dunia. Orang kalau sudah sibuk dengan pekerjaan tugasnya sampai tidak sempat untuk menyambung silaturahim, untuk menyapa keluarganya dan seterusnya. Apalagi urusan akhirat. Di ayat yang lain surat Al-Ma'arij ayat 10-14, yubassarunahum, mereka saling memandang. Anak, bapak, keluarga saling melihat. Yawaddul mujrimu, seorang yang banyak dosanya, mujrim, menginginkan lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani, kalau sekiranya di akhirat dapat menjadikan tebusan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhi, istri dan saudara-saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, keluarganya semuanya yang melindunginya, wa man fil ardi jami'a tsumma yunji, dan semua orang yang ada di muka bumi. Seandainya bisa orang yang berbuat dosa, orang yang punya banyak dosa nanti menjadikan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, keluarga besarnya, semua yang ada di dunia sebagai tebusan untuk selamat dari azab.
namun semuanya tidak berguna sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah sebagai penutup karena waktunya habis, sebutkan harta apa saja dan kemewahan apa saja yang dimiliki orang-orang musyrik, orang kafir, bahwa semua yang mereka miliki tidak sedikit pun bermanfaat bagi mereka. Kapan? Di hari akhirat. Namun orang beriman, hartanya yang diinfakkan di jalan Allah bermanfaat untuknya. Anak-anaknya yang mendoakan orang tuanya bermanfaat di hari akhiratnya. Maka inilah di antara termasuk menyelamatkan diri sendiri, yaitu dengan seseorang beriman kepada Allah dan menyempurnakan keimanannya. Di antara bentuk mendolimi diri sendiri ketika seseorang berbuat kekufuran dan kesyirikan. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.